Shalom. Bapak Ibu, sekali lagi seminar sesi 1 dan sesi 2 ini berkelanjutan. Jadi bukan sama ya. Jadi bukan seperti ibadah 1, ibadah 2 yang sama, tetapi ini berkelanjutan. Jadi di dalam sesi Pak Jeff dan Pak Bekti akan sama-sama menyampaikan message. Jadi kita sama-sama bisa ikuti sampai akhir. Dan kita percaya gereja Tuhan saatnya bersatu, berkumpul, mencari wajah Tuhan. Dan para pemimpin boleh memberi arahan bagi kita semua. Karena saya percaya 10 tahun ke depan akan sangat berbeda dari 10 tahun yang sudah kita lewati sama-sama. Dunia sudah berubah, ya kita akan menjelang akhir zaman yang makin dekat dan kita harus lebih siap daripada dunia ini, saudara. Oleh sebab itu kita datang di sini berkumpul, kita percaya kita akan sepakat sehati dan kita yakin inilah saatnya gereja jadi saksi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu sesi pertama, Pak Jeff akan lebih dahulu, lebih banyak, nanti Pak Bekti, kemudian sesi 2 Pak Bekti lebih banyak, nanti Pak Jeff, dan kita akan bertanya jawab. Dan ada Pak Royani juga bisa menambahkan, kita semua hamba-hamba Tuhan berkumpul, kita mau sepakat ya. Silakan Pak Jeff bisa siapkan peralatannya, kita undang Pak Jeff ya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Pak Jeff adalah apostolik tim ministry dari Abba Love ya. Beliau lahir di Papua New Guinea. Tetapi Tuhan panggil dari sejak muda untuk melayani di Indonesia. Bahkan di Sulawesi Tengah, di Tentena, di sekolah Alkitab ya, masuk ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Bahkan banyak kali kita mungkin kalah soal bahasa dari Pak Jeff. Dia jago bahasa daerah lebih dari kita semua, saudara. Jadi Pak Jeff sangat lebih Indonesia daripada kita semua, saudara. Ya, ini waktunya Pak Jeff, Tuhan berkati. Nah, shalom saudara-saudara. Nah, mana Pak Masud? Pak Masud ada di mana? Oh, tidak ada. Tidak apa-apa, tidak usah panggil. Pak Budi bisa datang ke sini. Saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, mungkin dari sini, ini salam corona. Ya. Jadi, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi ini supaya urapan dari kepala sampai ke kaki. Jadi kepala karena ya kita lihat Bapa, Anak ya dari hati, Roh Kudus karena diberkatilah kaki yang akan membawa Injil kemana-mana dengan urapan Roh Kudus. Memang anjuran bukan hanya di Indonesia tapi di bangsa-bangsa yang ya seluruh dunia untuk jangan lagi bersalaman. Jangan lagi bersentuhan pada waktu bergaul seorang dengan yang lain. Ini memang dunia sedang di dalam zaman kegilaan. Dan ini akan menjadi jelas dari statistik-statistik yang saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Nah, beberapa minggu lalu saya diwawancarai oleh Surat Kabar Mitra Indonesia. Dan kalau saudara belum berlanggaran untuk surat kabar itu, saya anjurkan supaya saudara, bukan karena ada artikel tentang saya atau beberapa orang lain tentang corona, tapi informasi umum tentang gereja Tuhan di Indonesia itu sangat berguna. Nah, kebetulan wartawannya ada di sini, jadi dia nanti laporkan kembali bahwa Pak Jeff sudah memberi promosi. Jadi mungkin mereka bilang, ya interview dia lagi, dia membuat promosi untuk Indonesia, untuk mitra Indonesia. Nah, di dalam keadaan yang ada sekarang, ini merupakan pemanasan terhadap apa yang akan terjadi. Jadi, apa kita perlu takut terhadap COVID-19? Terima kasih, ada malaikat yang membawa. Oke, terima kasih. Nah, di dalam menghadapi bahaya ini, dunia sedang shutdown, lockdown di mana-mana. Tapi saya mau katakan bahwa bahaya yang terbesar bukan COVID-19. Bahaya terbesar adalah kegilaan para pemimpin di seluruh dunia yang di dalam kepanikan sedang merusakkan ekonomi, sistem agama, sistem sosial di seluruh dunia. Dan kita harus bertanya, mengapakah? Hal itu kita akan mungkin lihat sedikit di dalam
sesi yang pertama ini. Selanjutnya saya mau katakan dari awal, mungkin kalian akan mendengar beberapa perspektif di dalam pembagian waktu eskatologia. Karena memang kita tahu di dalam gereja Tuhan, ada yang mempunyai keyakinan tentang pengangkatan di muka aniaya besar. Ada yang percaya pengangkatan di tengah-tengah aniaya besar. Ada yang percaya di akhir aniaya besar. Ada yang percaya bahwa aniaya besar adalah 3,5 tahun. Ada yang percaya itu 7 tahun. Saudara akan mendengar di mana-mana perspektif-perspektif yang berbeda. Dan mungkin tidak lain di dalam seminar kita pada hari ini. Kita mungkin akan mendengar beberapa perspektif yang berbeda. Tetapi tujuan kita sama. Tujuan adalah supaya firman Tuhan diberitakan dan supaya gereja Tuhan dibangkitkan pada zaman sekarang ini untuk membawa Injil sampai setiap orang di seluruh bumi sudah terjangkau dengan Injil. Oke, pada saat ini COVID-19 atau di WA sekarang saya persingkat lagi CV-19. Jadi ini adalah bahaya-bahaya yang kita sedang hadapi di akhir zaman. Tapi ini bukan coronavirus yang pertama. Ini disebut coronavirus 19 karena ada 18 coronavirus sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ada coronavirus. Jadi H5N1 atau flu burung atau flu avian itu juga salah satu coronavirus. Kita lihat juga tentang SARS. SARS juga adalah coronavirus. Dan kita melihat dampaknya adalah serupa. Kita melihat cara perpindahan dari orang ke orang atau penularannya adalah cara-cara yang sama. Sama juga dengan swine flu atau flu babi. Ini juga adalah coronavirus. Dan kita melihat bahwa cara-cara untuk penularannya adalah karena kontak fisik di antara orang atau kalau ada orang seperti orang nakal di bawah di sini, hongkong, jadi yang sudah bersin atau sudah batuk-batuk dan virus itu mengudara. Lalu kemudian orang jalan lewat, masih di udara mereka menerimanya. Karena ini corona dia masuk lewat mata, hidung dan mulut. Jadi ini adalah cara orang menerima penyakit ini. Yang lebih ganas lagi dulu MERS. MERS berasal dari unta. Dari pindah dari unta ke unta, ke unta, ke unta tidak apa-apa. Tapi pada waktu pindah kepada manusia dan dari manusia ke manusia, ini adalah salah satu coronavirus yang sangat-sangat berbahaya. Sampai 35% orang yang kena meninggal. Tetapi perpindahan atau penularan kepada orang yang lain lambat, sukar. Ini yang membuat corona yang sekarang ditakuti karena perpindahannya begitu cepat. Nah, setiap kali ada virus begini, ada orang berteriak, kita semua akan dibunuh. Tahun 2002 dengan West Nile virus. Tahun 2004 SARS, 2005 flu burung, 2009 flu babi, 2014 Ebola, 2016 Zika. Jadi selalu ada virus-virus yang sedang terjadi di dalam dunia. Tetapi kita juga melihat biasanya beberapa tahun kemudian seperti ini, cacar dimusnahkan. Larangan travel dibatalkan. Ebola dibatasi. Jadi ini adalah hal yang biasa terjadi di dalam dunia. Tetapi yang disebut novel coronavirus, novel atau new coronavirus, COVID-19, nah disebut corona karena corona artinya mahkota. Jadi bentuknya dari virus itu adalah gaya mahkota di atas selnya. Nah, gejala-gejalanya, dan ini penting untuk kita tahu. Jadi bagian awal saya juga memberi informasi, bukan cuma memberi uraian seminar. Karena saya merasa ini adalah satu topik yang sangat-sangat penting pada saat ini. Gejala demam, lemas, batuk, ini adalah gejala-gejala. Nah, saudara bisa melihat di layar ini,
Jadi untuk COVID-19 dari ringan sampai berat, flu ringan, kalau bahasa Inggris flu ringan disebut cold, I got a cold. Jadi tidak lagi disebut flu kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia masih disebut flu. Tapi itu juga meningkat pelan-pelan. Kalau flu berat, itu tiba-tiba terjadi dan biasa hanya 3-4 hari dan sudah habis. Kalau flu ringan itu 2 minggu. Memang ada orang berkata, kalau tidak pakai obat, 2 minggu. Tapi kalau pakai obat, hanya 14 hari. Karena mereka belum menemukan obat untuk memberantasnya. Jadi gejala-gejala saudara bisa untuk COVID-19, demam biasa. Lemas kadang, tidak semua yang merasa lemas. Batuk, nah itu biasa tapi batuk kering, bukan batuk basah. Bersin, tidak. Jadi kalau corona bersin, kalau saudara sedang acuh, acuh, itu berarti saudara bukan corona. Itu adalah flu atau flu ringan. Rasa kesakitan, ini banyak kesakitan. Nah, kalau untuk COVID-19 kadang, untuk flu ringan itu biasa, sama juga dengan flu barat. Ingusan, untuk COVID jarang karena ini kebanyakan adalah kering. Tapi untuk flu ringan, flu berat, ya itu biasa. Kalau untuk sakit tenggorokan, kalau untuk COVID kadang, tidak banyak. Tetapi untuk flu ringan biasa dan untuk flu berat juga kadang. Untuk diare, COVID-19 jarang. Kalau untuk flu ringan, tidak sama sekali, tidak ada gejalanya sama sekali. Kalau untuk flu berat, ya jarang juga. Sakit kepala, COVID-19 juga cuma kadang, sangat sedikit yang sakit kepala. Flu ringan jarang juga. Flu berat biasa. Sesak nafas, COVID-19 kadang. Flu ringan tidak, flu berat tidak. Jadi ini adalah gejala-gejala yang dapat diperhatikan bila mana saudara mulai sakit atau keluarga mulai sakit, teman atau tetangga mulai sakit, ini saudara bisa sedikit memperhatikan bahwa hal ini akan terjadi. Nah, kalau untuk coronavirus ini sekarang sudah di seluruh dunia, sudah kena 163 negara sekarang. Kasus ya secara total sekarang di seluruh dunia 183.326 sampai 10 menit yang lalu. Saya sudah up to date 1 menit sebelum saya masuk di sini tadi. Total meninggal di seluruh dunia 7.177. Total sembuh total ya 79.908 orang. Total yang masih sakit 96.241. Dari mereka yang masih sakit, ini disebut kasus aktif, 90.077 sakit ringan. Hanya seperti yang mungkin flu yang sedikit berat. Yang sakit berat atau gawat, itu 6.164 atau 6% kasus. Nah, kalau kita melihat per negara-negara, perhatikan di Cina sekarang. Dan ini memang selama 2 minggu yang lalu ini, Cina belum meningkat di atas 80.000 menjadi 81.000 dalam 1 minggu. Seperti hari ini meningkat 21 kasus. Italia malah meningkat 3.233 kasus. Spanyol 1964, Jerman 1459, Amerika 987, Australia. Nah, saya berangkat ke Australia besok langsung masuk penjara. Masuk ke dalam karantina selama 14 hari, tidak boleh ketemu orang. Tidak boleh ke toko. Kalau saya keluar rumah didenda $6.500, kalau ketangkap keluar kedua kalinya masuk penjara. Ini memang gawat sekali.
Indonesia sekarang sudah mencapai 172 kasus. Seminggu lalu hanya 17 kasus. Sudah naik 10 kali di dalam 1 minggu. Hari ini ditambah 38 kasus. Nah, kalau dibandingkan dengan persen kematian dengan virus-virus yang lain, kalau yang sekarang 4,1%, walaupun ada yang berkata 3,4%, tapi di antaranya itu tergantung perhitungan. Dan nanti akan lihat satu statistik lagi sebentar yang bilang 3,4. Tapi SARS 9,6%, MERS 34%, flu biasa 0,02%. Kalau kita melihat tingkat penularan dengan penyakit-penyakit yang lain, untuk corona itu disebut 4,12%. Jadi dari ini mungkin 96% masyarakat tidak kena di dalam satu masyarakat. Misalnya di China yang 80.000 orang yang sudah kena, nah itu sejak bulan Desember sampai sekarang mencapai 80.000. Berapa banyak orang tinggal di Wuhan? Nah, Wuhan sudah masuk ke dalam satu wilayah karantina. Berarti orang di dalam Wuhan semua terekspos kepada corona. Berapa banyak orang di China yang kena? Di seluruh China, bukan cuma Wuhan. Seluruh China 80.000. Jumlah penduduk di dalam kota Wuhan 11 juta orang. Dan di dalam provinsi 24 juta. Jadi mungkin sedikit seperti DKI dan wilayah sekelilingnya. Jadi ini kenapa dunia begitu panik dengan jumlah-jumlah begini? Sebabnya mereka panik karena kebanyakan pemimpin dunia adalah tua. Dan persentase kematian per umur yang tua yang paling mungkin meninggal. Yang di atas 80, 21,95%. 70 sampai 79, 8%. 60 sampai 69, 3,6%. 50 sampai 59, 1,3%. Perhatikan orang yang umur 40 ke bawah hanya 0,4%. Kenapa dunia panik? Yang umur 10 sampai 39,2%. Dan semua anak-anak di bawah umur 10 tahun, belum ada satu anak di seluruh dunia yang meninggal dengan COVID-19. Berarti untuk generasi muda ini tidak bahaya. Anda tidak bahaya. Justru saya yang masuk kategori yang karena saya di dalam kategori di atas 49. Dan atas 59. Dan di atas 69. Nah, cukup sampai di situ. Persentase kematian total. Yang umur, yang dari mereka yang meninggal itu, 75% di atas umur 60. 25% dari umur 1 sampai 59. Tetapi 75% dari 75% itu sudah memiliki penyakit-penyakit sebelumnya. Seperti hipertensi, jantung, pernafasan kronis, asma, dan diabetes. Nah, satu fakta lagi yang memang menarik. Kalau saudara pria atau wanita, perhatikan. Tingkat kematian pria 4,7%. Wanita 2,8%. Rata-rata 3,4%. Kenapa pria lebih banyak meninggal daripada wanita? Karena lebih banyak pria merokok. Dan COVID-19 menyerang paru-paru. Jadi orang yang merokok, yang memang sudah merusakkan paru-paru lewat rokok, lebih mungkin kena COVID yang ganas. Nah, di China ini adalah statistik sekarang. Setelah beberapa bulan mereka kumpulkan statistik. Ini dari World Health Organization, dari WHO. Gender persen mati di China, pria 71%, wanita 29%. Ini juga faktor utama adalah karena pria yang jauh lebih banyak merokok.
Jadi ini salah satu faktornya. Nah, jadi perokok tembakau di Cina lebih mungkin terinfeksi. Saya pikir bukan cuma di Cina, di Indonesia juga. Jadi kalau saudara merokok, bertobatlah. Nah, kasus berat COVID tingkat kematian, 74% yang meninggal adalah perokok. 26% yang meninggal adalah non-perokok. Tapi mungkin mereka mempunyai yang lain. Nah, kasus yang pertama meninggal di Indonesia minggu lalu, seorang ibu yang sudah 4 hari di Indonesia meninggal. Umur 50 tahun. Tapi dia juga sakit jantung, diabetes, pernafasan kronis, dan hipertensi. Ini sebabnya itu menjadi ganas di dalam dia. Nah, inkubasi untuk COVID 0 sampai 24 hari. Nah, itu dari ekstrim sampai ekstrimnya. Tapi rata-rata 6,4 hari. SARS 2 sampai 10 hari. MERS 2 sampai 14 hari. Flu babi 1 sampai 7 hari. Flu musiman 1 sampai 4 hari. Cara perpindahan atau penularan adalah lewat hal-hal seperti ini. Jadi kita melihat sentuhan langsung. Jadi jabat tangan, pelukan, ciuman, sentuhan tak langsung. Misalnya pegang pintu, kursi, meja, dan mungkin pinggiran dari tangga. Waktu kita mau naik, kita pegang-pegang. Dan dianjurkan bahwa hal-hal seperti itu di dalam rumah dibersihkan dengan disinfektan 2-3 kali setiap hari. Supaya karena itu COVID, itu virus COVID bisa bertahan sampai beberapa hari di dalam rumah. Tergantung kepada jenis bahan. Dia di atas besi atau di atas kayu. Juga lewat buang ludah. Orang tidak tahu dia sudah berjalan, dia sudah injak, masuk ke dalam rumah, dia buka sepatunya. Itu virus sudah pindah ke tangan. Baru dia gosok wajahnya, masuk ke mata, hidung, atau ke dalam mulut. Jadi ini salah satu hal yang dikatakan. Jangan buang ludah di tempat umum. Kalau mau buang di kantong sendiri saja. Batuk, bersin karena itu membuatnya mengudara. Di dapur, kontaminasi air dan makanan. Misalnya ada seorang membawa ini ke sini. Kalau dia sudah kena corona, sekarang saya ambil dan saya pegang wajah saya, corona dari dia yang sudah pindah ke sini, sekarang pindah ke saya. Nanti saudara jabat tangan dengan saya, dan saudara juga pegang kepala saudara, saudara bersekutu dengan saya di dalam COVID-19. Jadi ini adalah satu virus yang dapat cepat sekali menular. Jadi ini beberapa cara, ya, cium, pegangan, batuk, atau makan sepiring. Ini adalah hal-hal yang sekarang diserukan oleh pemerintah di Indonesia, di seluruh dunia untuk kita hindari. Jadi, ya, dari cara kita bersalaman. Atau gaya di Amerika, karena mereka punya Happy Kiss Day. Mungkin kita mengikuti sedikit seperti Jepang. Jadi tidak sampai bersentuhan. Atau seperti ini, kita dengan kaki saja. Atau pakai cara santai. Dan tidak sampai, karena siapa yang pernah pegang tangan dengan santai? Belum ada. Jadi dianjurkan untuk lindungi diri. Cuci tanganmu. Cuci tangan dengan sabun dan air waktu tanganmu kotor. Bila tidak ada air dan sabun, sering bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jadi itu botol-botol kecil, sering pakai. Lindungi orang lain, cuci tangan. Dan bagaimana melindungi diri? Cuci tangan. Bagaimana lindungi orang lain? Cuci tangan. Ada orang pakai masker, seperti orang ini, pakai masker. Oh, saya pakai masker supaya saya tidak kena. Dan saudara pikir terlindung karena sudah pakai masker. Lalu saya jabat tangan dengan orang yang sudah pakai masker. Saya pakai masker, dia pakai masker. Ya, tapi itu virus sudah di tangannya.
Kenapa? Karena tadi dia gatal. Jadi dia buka dan dia gini. Nah sekarang pegang tangan. Saya juga gatal, saya buka. Dan saya taruh di sini. Sekarang sudah terpindah. Masker tidak akan menolong untuk saudara tidak mendapat coronavirus. Masker lebih baik untuk orang yang banyak batuk. Yang memang sudah sakit. Supaya waktu dia batuk, dia tidak tiba-tiba. Lalu sudah terinfeksi 20 orang. Tapi kalau pakai masker, itu masih tertahan di sini. Dan dianjurkan kalau saudara tidak pakai masker dan tiba-tiba sudah mau batuk, taruh tanganmu. Batuk ke dalam sikumu. Supaya jangan saudara pindahkan kepada orang yang lain. Jadi bersihkan tangan setelah batuk, setelah bersin, sebelum sementara dan sesudah siapkan makanan, sebelum makan, setelah ke WC, setelah jamah binatang, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Jadi, jangan mencari orang yang batuk sama orang lain. Nah, ini memang foto yang pakai yang spesial yang bisa menangkap. Tapi ini yang terjadi bila mana orang batuk. Wah, itu kayak awan yang sedang jalan. Saudara tidak bisa lihat, tapi ini adalah cara virus ditularkan. Jangan seperti itu orang nakal yang di bawah itu. Yang di situ, wacuh. Jadi ikut contoh dari ibu ini ke dalam siku. Lindungi orang lain bila batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu. Segera buang tisu ke tong sampah. Bersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer setelah batuk, bersin dan bila melayani orang sakit. Jadi langsung buang itu tisu. Dan juga jangan lama simpan di dalam tong sampah, dibuang ke tempat di mana seharusnya dibuang dan cuci tangan. Lindungi orang lain, hindari umum, jangan buang ludah, jaga cara batuk, bersin dan cara jabat tangan. Jadi itu sebabnya saya bikin sedikit lucu. Oke, kita bersalaman ya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu aman. Tetapi itu kalau kita bikin lucu-lucu sedikit, aduh kalau kita harus selalu begini atau apa, jadi orang itu terlalu serius. Jadi kita bikin lucu-lucu sedikit supaya kita menikmati pergaulan dan persekutuan. Hindari hubungan dekat bila sering batuk atau merasa demam. Jangan buang ludah di tempat umum. Kalau demam, batuk dan sulit bernafas, cari pertolongan medis dan siap beritahu sejarah perjalananmu supaya mereka bisa hubungi orang-orang yang mungkin juga sudah tertular dengan penyakit itu. Ini data persebaran virus corona di DKI. Jadi kita melihat bahwa ini sekarang sudah meluas. Dan akan meluas sampai seluruh Jakarta sudah merah. Itu sudah pasti akan terjadi. Tetapi saya tidak katakan semuanya ini untuk membuat saudara takut. Saya harap saudara lihat dari statistik ini, sebenarnya kita tidak perlu takut. Dan jumlah orang yang akan sakit mungkin banyak. Sama seperti tiap tahun dengan flu. Banyak sekali orang yang sakit. Tapi apa kita tutup penerbangan, kita tutup sekolah, kita tutup segala hal yang lain, kita lockdown dan bikin panik sampai pasar saham hancur. Sekarang penghancuran ekonomi dunia bukan hanya gaya Krismon yang lalu yang adalah di Asia, tetapi yang sedang terjadi di dalam pasar saham di dunia, keuangan dunia adalah jauh lebih parah daripada Krismon. Dan ini bukan hanya di Asia, tapi seluruh dunia. Belum pernah ada penghancuran. Ini lebih parah daripada yang tahun 30-an pada waktu diadakan yang disebut depresi besar. Dan untuk pulih dari ini akan sulit sekali. Nah, ini saya pikir baik juga untuk saudara ketahui. Kita mau melihat kesehatan sedunia. Di dalam 10 minggu lebih sedikit. Dari Januari 1 sampai 17 Maret. Ini adalah jumlah yang meninggal di dalam berbagai keadaan. Ini dari World Health Organization. Mati aborsi 8.929.442. Mati kanker
1.720.492. Mati karena merokok 1.047.219. Mati karena alkohol 523.944. Mati HIV AIDS. Saya sudah pikir AIDS sudah dibuang, sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata di dalam 10 minggu yang lalu ini 353.461 orang meninggal dengan AIDS. Mati celaka lalu lintas 283.793. Nah, kalau melihat ini bahaya sekali. Jangan saudara keluar dari gedung, jangan ke jalan, bahaya. Begitu banyak orang yang mati. Mati malaria 206.983. Mati kena flu biasa 103.408. Mati waktu melahirkan. Tentu ini ibu-ibu karena pria tidak melahirkan. 64.951. Tetapi untuk COVID, coba lihat ini. Dari di atas aborsi 8, hampir 9 juta. Dalam 10 minggu. Tapi kalau COVID, 7.177. Di dalam masa yang sama. Dan dunia kepanikan. Kita boleh bunuh 8,9 juta anak. Tapi kita sudah ketakutan luar biasa dengan cuma 7.177 orang yang mati. Bagaimana dampak COVID-19 ke depan? Satu, ketakutan besar sampai banyak keputusan tidak bijak. Ini keputusan secara panik. 2, penghancuran ekonomi dan kestabilan politik dunia. 3, kemungkinan agama, politik, dan ekonomi dikontrol satu orang. Dunia akan mencari juru selamat yang bisa menyelamatkan dunia dari kekacauan yang ada. 4, ancaman kesejahteraan rumah tangga. Nah, ini dari Cina. Divorce rate spike in China after couples spend too much time together. Peningkatan perceraian karena suami istri dikurung di dalam rumah. Nah biasa, karena biasa cuma malam. Jadi siang tidak ada di rumah bersama-sama. Sekarang siang malam bersama-sama. Jadi ada peningkatan besar perceraian di Cina. Karena mereka tidak, bersama-sama malam tapi 24 jam sehari minta ampun. Pria sejati, 1, 2, 3. Jadi kalau terkurung, jangan selalu menuntut istri duduk sama-sama. Kasih dia waktu supaya jangan dia nanti bosan dengan kamu. 5, kesempatan untuk roh antikristus bergerak. 6, tetapi untuk orang percaya ada masa kairos. Ini yang kita harus mencari. Jadi sekarang kita, itu baru intro, itu pengumuman dulu untuk nasihat penggembalaan. Tapi ini men-set up apa yang saya mau katakan. Dalam Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah yang berwarna oranye itu. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Ada masa yang ditentukan di mana semua penglihatan dan nubuatan akan digenapi. Nubuatan ini hanya akan digenapi bila mana semua pesan para nabi, semua nubuatan dan penglihatan sudah selesai digenapi. Nah, ini belum. Ini sebabnya saya katakan ini belum akhir zaman dalam hal misalnya bahwa kita mungkin diambang pintu terjadi satu akhiran dari dunia ini. Kita masih ada cukup waktu. Karena kita belum melihat semua nubuatan digenapi. Nah, penggenapan nubuatan-nubuatan itu merupakan persyaratan untuk kedatangan kembali Yesus. Yesus hanya akan kembali bila mana semua yang Allah janjikan dan semua yang sudah dinubuatkan sudah genap. Misalnya firman Allah harus sudah menubuatkan bahwa Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Kepada setiap suku, bangsa, baru akhir zaman akan tiba. Berita corona lebih cepat keliling dunia daripada Injil.
Kita harus meningkatkan pemberitaan Injil. Matius 24:14, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa atau etnos, suku. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kisah 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga. Bukan segera datang, dia harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya. Jadi memang nubuatan juga membawa banyak pengharapan untuk kita. Misalnya seperti tadi, Injil harus diberitakan kepada setiap suku. Itu belum selesai, jadi kita tahu akhiran belum terjadi. Kita dapat melihat di dalam rencana Tuhan, kalau lihat panah merah di sini. Nah ini menunjukkan kita sekarang di situ. Kita sudah di bagian-bagian akhir dari seluruh rencana Tuhan. Memang waktunya sudah singkat sekali. Kedua, harus ada kegerakan rohani di Timur Tengah. Ini banyak nubuatan tentang hal itu. Misalnya dalam Yesaya 19:19-22. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan. Nah kata Tuhan kalau lihat huruf besar semua itu Yahweh. Jadi orang Muslim mereka tidak percaya kepada Yahweh atau kepada Tuhan secara Alkitab ini. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Yahweh, Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, negara Muslim. Mereka berseru kepada Tuhan. Jadi Mesir akan berseru kepada Yahweh. Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Dan orang Mesir akan mengenal Yahweh. Mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Lalu dilanjutkan akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Asyur itu kombinasi dari Syria dan Irak. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Dan berkat di atas bumi yang dijanjikan Allah adalah berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan digenapi di dalam Yesus Kristus supaya segala bangsa boleh diberkati. Jadi nubuatan ini menunjukkan akan ada kegerakan rohani besar di Timur Tengah. Irak akan bertobat, Syria akan bertobat, Lebanon akan bertobat, Mesir akan bertobat, Israel akan bertobat. Dan akan ada lawatan roh Allah besar. Ini adalah satu nubuatan janji akhir zaman. 3, harus ada tuaian global. Yesus berkata, waktu menuai ialah akhir zaman. Dan Wahyu 7 ayat 9, suatu kumpulan besar, orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan anak domba dan di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Jadi dari Arab Saudi, dari Afghanistan, dari Cina, dari bangsa-bangsa yang lain, akan datang berkumpul. Dan justru di dalam ketakutan zaman ini, kegelapan dan kekelaman yang sedang terjadi di zaman ini, mempersiapkan keadaan untuk satu kegerakan rohani besar. Begitu banyak orang takut, tidak mempunyai jawaban. Tapi gereja Tuhan tidak boleh takut, karena gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi jawaban Allah di dalam musim ini. Kalau kita bersembunyi di dalam rumah-rumah, kita tidak kelihatan. Nah, seperti dalam Yesaya 60, apa itu di situ tadi belum. Dalam Yesaya 60 dikatakan mereka akan melihat kemuliaan, akan menjadi nyata. Bagaimana nyata kalau sembunyi di rumah? Tidak ada orang mau lihat. 4, Yerusalem tidak lagi diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Jadi yang dimaksudkan di sini bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Dalam Lukas 21-24. Jadi mereka akan tewas oleh mata pedang. Dan dibawa sebagai tawanan. Itu bangsa Israel. Ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Sekarang Israel sudah kembali. Nah mereka belum. Dan kita belum melihat Yerusalem yang tidak lagi diinjak-injak. Yerusalem masih diinjak-injak. Tetapi mungkin di dalam waktu yang singkat, hal itu juga akan berakhir.
Tapi ini adalah tanda yang harus terjadi sebelum Yesus datang kembali. 5. Kota Yerusalem umat Yahudi sudah siap menerima dan menyambut kedatangan Yesus sebagai Mesias. Dalam Matius 24:39 yang kutip Mazmur 118:26, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Dalam bahasa Ibrani, Baruch haba b'shem Yehovah atau b'shem Yahweh. Tapi orang Israel tidak menyebut kata Yahweh, mereka bilang Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Yang keenam, harus terjadi berbagai pengkhianatan. Markus 13 ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak yang akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dalam situasi seperti sekarang itu gampang sekali dibayangkan. Karena dengan keadaan kayak di Cina, pabrik-pabrik ditutup. Jadi lockdown. Banyak sekali pabrik menghasilkan produk-produk yang dipakai di dalam pabrik-pabrik di Indonesia. Pabrik-pabrik di Indonesia sudah mulai habis stok. Nah, kalau beberapa bulan lagi Cina tidak lagi menghasilkan, mungkin di Indonesia tidak lagi ada kaleng. Mereka mau mengisi produk-produk ke dalam kaleng-kaleng. Mungkin juga ada hal-hal yang lain yang mereka mau hasilkan. Mungkin makanan, mungkin produk obat-obatan. Banyak sekali yang datang dari Cina. Dan kita di sini akan kehabisan. Tetapi mungkin Bapak ini sudah punya stok di rumah karena seorang medis. Jadi dia sudah punya stok di rumah. Bapak ini sudah tahu. Jadi dia akan berantam dengan orang ini. Saya perlu obat, kasih obat sama saya. Dia tidak mau kasih, dia kirim anaknya, dibunuh orang ini. Saudara, kita berada di ambang pintu satu masa kerusuhan, gangguan dan kekacauan sosial yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan kita melihat keadaan yang sekarang dengan kebijakan berbagai pemerintah di seluruh dunia yang sedang menghancurkan ekonomi, akan membuat orang kelaparan, akan membuat orang kacau, akan membuat orang tidak lagi aman di dalam rumah. Supermarket seperti kegilaan di Australia. Mereka menyerbu supermarket bukan untuk ambil makanan, tisu WC. Saya bilang sama teman di Australia, saya akan ke sana. Saya bilang, apa perlu tisu WC? Nanti saya ambil di Indonesia. Banyak di sini. Australia sudah habis. 7. Tubuh Kristus harus bersatu dan nyata serupa dengan Yesus, penuh kemuliaannya, supaya pentabisan rumah Tuhan terjadi. Banyak sekali ayat, tapi saya ambil dari Yohanes 17, 20-21. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Kita bukan menjadi percaya supaya kita bangga berkata, kita bersatu. Enggak. Tujuan Yesus berdoa untuk kita menjadi satu adalah supaya dunia percaya. Justru di dalam saat seperti ini, gereja harus menunjukkan persatuan tubuh Kristus. Harus. Roma 8:29, sebab semua orang yang diketahuinya dari semula. Ini dari terjemahan bahasa Inggris dan juga bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak pakai kata diketahui. Sebab semua orang yang diketahuinya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ini adalah saat Tuhan mau mempersiapkan gereja supaya kita mencerminkan kemuliaan Allah, kuasa Allah, urapan Allah, kesembuhan dari Allah, supaya pada saat seperti ini gereja Tuhan dipanggil seperti Esther dulu. Sekarang gereja Tuhan di Indonesia dipanggil untuk menjadi yang berani, beriman, dan untuk melakukan firman Tuhan. Supaya kita boleh melihat, kita bukan lagi menyanyi Indonesia penuh kemuliaan, tapi kita akan melihat Indonesia penuh kemuliaan. 8. Babel akhir zaman harus binasa. Wahyu 17:18. Ayat 10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut.
akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka. Engkau hai kota yang besar Babel. Hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Juga hal seirama di dalam Wahyu 18:16. Kesembilan, harus terjadi murtad besar. Seperti di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia derhaka yang harus binasa. 10. Antikristus harus dinyatakan lebih dahulu. Dan memerintah selama 3,5 tahun. Dan menginjak-injak Yerusalem dan orang percaya. Banyak ayat yang menceritakan ini. Jadi seperti Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Ke-11. Berbagai bencana dan malapetaka harus terjadi di seluruh bumi. Aduh, saudara, COVID itu belum apa-apa. Itu baru pemanasan. Kalau dunia sekarang lockdown, apa akan terjadi pada waktu 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah dicurahkan di atas muka bumi. Tentang 7 meterai dalam Wahyu 6 ayat 8. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wah. 1/4 bumi akan dilanda dengan krisis-krisis yang lebih dahsyat. 12. Suatu meteor, komet atau asteroid akan menabrak bumi. Sehingga 1/3 bumi terbakar. 1/3 pohon mati. Jadi kalau suka makan buah, makan sekarang selagi masih ada pohonnya. Dan seluruh rumput mati. Wahyu 8 ayat 7 terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. 13. Harus terjadi suatu ledakan gunung berapi, super volcano, gunung berapi raksasa. Yang akan menyebabkan 1/3 laut menjadi darah. Oke, bukan main. Laut 1/3 dari darah. 1/3 kapal binasa. 1/3 kehidupan di laut harus tewas. Waduh. Kalau begitu cepat-cepat makan seafood saudara-saudara. Nanti mau habis. Ini gunung berapi yang 2 yang terbesar di dunia. Yellowstone di Amerika dan Toba di Indonesia. Yang kawannya 80 km kali 50 km. Kalau orang pikir di Indonesia, oh Krakatau, ini gunung, ini letusan yang besar. Itu adalah baby. Itu hanya mengeluarkan 83 kubik kilometer. Toba pada waktu letusan sebelumnya, menurut ilmuwan menyebabkan 90% manusia di bumi mati. Dan itu mengeluarkan 1.500 kubik kilometer. Itu adalah super volcano. Jutaan ikan mati. Ribuan lumba-lumba mati. Ratus ribu kepiting mati. Wahyu 8 sampai 9. Ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut. Dan 1/3 dari laut itu menjadi darah. Matilah 1/3 dari segala makhluk. Kita sudah baca itu. Wahyu 8 ayat 10. 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus. Dan 1/3 dari semua air menjadi absinthus. Saudara tahu kata absinthus di dalam bahasa Rusia? Wormwood. Chernobyl. Chernobyl adalah absinthus di dalam bahasa Rusia. Kontaminasi. 14. 1/3 manusia akan tewas. Ini disebut mass ekstiksi yang ke-6. Nah, ini kalau ini terjadi betul-betul akhiran sudah dekat. Wahyu 9 ayat 15 sampai 18. Keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. 1/3 umat manusia. 1, 2,
1, 2. Aduh. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa. Atau tentara 200 juta orang. Hanya 2 bangsa di dunia yang sanggup untuk menghasilkan tentara sebesar itu. Dan dikatakan dibunuh sepertiga dari umat manusia. Wahyu 16 ayat 1, di sini kita lihat 7 cawan. Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah ke atas bumi. Timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Dan yang menyembah patungnya. Ini tentu terjadi di dalam masa 3,5 tahun aniaya besar itu. Semua akan kena bisul-bisul. Saudara suka bisul? Semua akan kena yang punya cap 666 itu. Ayat 3, airnya menjadi darah. Seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa. Yang hidup di laut. Tadi hanya sepertiga, sekarang semua. Ayat 9, manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah. Ayat 9, 15, Musa dan Elia, kedua saksi Yesus akan menyiksa kerajaan antikristus, kerajaan iblis itu. Dalam Wahyu 11, 3-12. Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 16. Penglihatan lembah tulang-tulang kering harus digenapi. Yehezkiel 37. Dari nabi disuruh bernubuat atas lembah tulang-tulang mati. Hai tulang-tulang yang mati. Saudara tahu banyak pendeta berpikir waktu mereka khotbah hari Minggu seperti khotbah kepada tulang-tulang yang kering. Tapi ini betul-betul yang kering. Ini penghancuran yang pernah terjadi di antara umat Tuhan. Tapi waktu firman Tuhan diberitakan, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Ini adalah umat Tuhan di akhir zaman. 17. Penglihatan 2 pohon zaitun dan pembangunan rumah Tuhan akhir zaman. Dalam Zakaria 4 dan Wahyu pasal 11. Nah, Nabi Tuhan ditanya oleh Tuhan. Berbicaralah malaikat yang berbicara kepada aku. Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Jadi kalau saudara bingung, tidak apa-apa. Nabi-nabi juga bingung. Tidak tahu. Artinya kita harus berserah kepada Tuhan. Belajar lebih banyak firman. Berdoa untuk mencari wajah Tuhan. 18, banyak nubuatan dan penglihatan yang lain. Semuanya harus terjadi sebelum Yesus kembali. Baru Daniel 9:24 yang kita baca tadi akan genap. Ada saatnya waktu Yesus kembali pada waktu panah yang merah itu. Di akhir hari ke-6 menjelang masuk ke dalam 1000 tahun damai. Sekarang sudah 1990 tahun sejak salib dan hari Pentakosta. Sekarang kita di dalam bagian terakhir. Jadi sisa waktu ya mungkin 10 tahun, mungkin 40 tahun. Kalau untuk Pak Subekti dan untuk saya, kami harap jangan lebih dari 10 tahun. Mungkin tidak bisa tahan terlalu lama. Yang muda berkata, Tuhan jangan terlalu cepat. Belum nikah, belum punya anak, belum punya cucu. Tapi Tuhan akan datang tepat waktunya. Bukan kita yang menentukan, Tuhan sendiri. Dan hanya Bapa yang tahu. Jadi penggenapan dari semua ini akan terjadi. Salib Kristus dan kuasanya akan dinyatakan. Tapi janji-janji untuk kita sebagai orang percaya. Mazmur 91 ayat 2-9. Dan ini juga kita bisa klaim pada masa ini. Tetapi sebenarnya ayat-ayat ini dalam Alkitab khusus tentang peristiwa akhir zaman. Bukan yang pada saat ini. Tapi saudara juga boleh klaim. Tidak apa-apa, klaim saja. Daripada tidak klaim, lebih baik klaim.
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah, jadi rudal-rudal yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit corona yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya. Nah, ini yang menunjukkan waktunya. Ini menunjukkan yang terjadi pada juga zaman aniaya besar. Engkau hanya menontonnya. Waktu Musa dan Elia sedang mencurahkan murka Tuhan di atas antikristus dan kerajaannya. Engkau hanya menontonnya. Kita di stadion. Jadi Musa dan Elia di lapangan. Mereka sedang bermain. Tapi kita adalah penontonnya. Kita sedang bersorak-sorai. Hiduplah Musa, hiduplah Elia. Hey, go! Ya, pukul antikristus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ayub 19:25-26, aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan berdiri di atas bumi. Juga sesudah daging tubuhku binasa, dalam dagingku pun aku akan melihat Allah. Jangan takut, Tuhan ada di sini. Biarpun kita mati, kita akan bangkit kembali. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya pada saat ini kegelapan menutupi bumi, ketakutan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa? Nyata. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Ini adalah saatnya kita harus menjadi saksi yang terang di tengah-tengah masyarakat. Tidak berarti kita menjadi pemberontak. Kita harus bijak. Tetapi kita juga harus menjadi nyata. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata di atas kita. Bapa di surga, terima kasih. Banyak hal sedang terjadi pada zaman kami ini. Banyak hal sudah berubah di dalam beberapa bulan saja. Dunia sedang digoncangkan. Terlalu banyak orang ketakutan. Tapi Tuhan kami tahu bahwa di dalam tangan-Mu segala kebenaran ada. Dan Engkau adalah kekuatan, perlindungan. Dan Engkau telah panggil kami sebagai orang percaya untuk suatu saat seperti ini. Supaya kami bangkit dan bercahaya. Supaya terang dan kemuliaan Tuhan nyata di dalam umat-Mu. Dan supaya kami boleh menjadi jawaban di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman. Biar apa yang kami dengar Tuhan menjadi nasihat dari surga yang akan masuk ke dalam hati kami. Membuat kami terinspirasi. Apapun yang terjadi di dalam dunia, kami sebagai umat-Mu akan menggenapi rencana kekal-Mu. Dan itu pasti akan terjadi di dalam zaman akhir ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan semua orang percaya berkata, beri kemuliaan kepada Tuhan. Om Bekti adalah gembala senior dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Semarang. Ya, selamat sore semua. Khususnya Pak Jeff. Lama gak ketemu. Kangen saya. Oke, saudara, kita akan belajar tentang hal yang sudah dicanangkan. Ready for end time. Ya, kita ini sudah masa yang mendekati, tapi belum ya. Jangan keliru. Ya, oke, ditayangkan. Saudaraku, jadi kita mesti tahu waktunya memang sudah singkat.
Tapi kita mesti ngerti mengapa terjadi hal-hal ini. Justru saya rasa ini kairos untuk kita latihan. Jadi sebetulnya kita itu latihan. Latihan untuk hal yang sulit yang akan datang. Ya. Jadi kita ini sedang latihan supaya saudara itu bisa, saya berkata banyak orang nanti tertinggal. Harus mengalami masa aniaya. Ingat, itu harus. Karena Wahyu 7 mengatakan banyak. Dan ditanya siapa itu? Mereka yang keluar dari masa aniaya. Jadi orang yang kena aniaya itu jauh lebih banyak. Jadi oleh karena itu sekarang ini latihan lebih dulu. Supaya nanti kalau terjadi, saudara itu tidak sampai akan mengalami kekacauan rohani. Nah ini mesti dipersiapkan baik-baik. Kita mesti mengerti bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Jadi bukan mati karena COVID, tapi mati karena ketakutan. Ini yang jelek, ya. Dan saya menemukan sebuah ayat dalam 1 Samuel 16, si Saul, dia begitu ketakutan, dikatakan a tormenting spirit. Itu membuat dia depresi dan ketakutan, ya. Di dalam terjemahan lain katakan harmful spirit tormented him. Jadi menyiksa. Roh itu menyiksa. Menyiksa ini yang membuat kematian. Next. Nah, jadi Tuhan memberitahu bahwa dunia ini nanti akan memang terjadi kegoncangan. Ini janji Tuhan. Jadi kita mesti mengerti. Kalau Tuhan kata satu kali lagi, ini akan terjadi. Next. Saudara, bumi bergoncang karena apa? Kalau sudah membaca Yesaya 14, dikatakan karena izin Tuhan. Jadi iblis itu bekerja dengan izin Tuhan tentunya. Dan itu membuat orang ketakutan. Dan di dalam Yesaya 32, ini bukan iblis, tapi pemimpin-pemimpin dunia. Saya nemukan dalam Yesaya 32, 9 kali dituliskan. Ketakutan di dunia orang hidup. Nah, sekarang ini saya melihat ketakutan ini, di dunia orang hidup. Next. Jadi roh ketakutan ini akan mengintimidasi kita, mengkikis iman kita. Salah satu cara iblis itu dengan hoax, dengan menyebarkan kebohongan. Nah itu seperti kita ditenggelamkan dengan seperti arus yang begitu rupa, kita itu seperti tenggelam ini. Ya ini berita-berita hoax yang betul-betul membuat orang terbenam. Sebetulnya tadi sudah dipaparkan bahwa yang mati oleh karena COVID itu sedikit persentasinya. Next. Jadi ini karena ada spirit of error ini yang bekerja. Dan spirit of error ini bekerja begitu rupa membuat hoax. Dalam kisah 5 dikatakan orang-orang itu marah karena apa? Karena murid-murid membanjiri Yerusalem dengan kesaksian-kesaksian dari mereka. Ini sebaliknya, dunia sekarang dibanjiri. Coba lihat gambar-gambar ini. Seringkali juga terlihat di Solo, di mana-mana. Sudah lihat, Tuhan datang, gambar di udara. Itu hoax. Saudara, itu namanya Project Blue Beam. Jadi saudara jangan terkecoh. Ini justru memang didesain oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Saudara, lihat di sini, COVID-19 ini peringatan kita untuk jemaat segera duduk dalam perlindungan. Tadi dikatakan ayat terakhir, Amsal 1 ayat 33, tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi kita mesti percaya, kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, kita pasti terlindung. Tapi perhatikan, ada masa 7 tahun di situ. Nah ini yang Daniel
namanya Minggu ke-70 Daniel. Ini tadi yang diceritakan oleh Pak Jeff tadi. Akan terjadi ini, terjadi itu. Sebelum Tuhan datang. Ya, sebelum Tuhan datang akan terjadi banyak hal yang menakutkan. Dan harapan saya seperti janji Tuhan, bahwa orang yang percaya dengan benar, sudah dewasa, dia akan diangkat lebih dulu. Jadi pengangkatan itu bukan cuma sekali. Kalau saudara baca Alkitab, dulu pernah juga terjadi pengangkatan. Siapa? Henokh pernah, dan sebagainya. Tapi pengangkatan orang yang diberi tubuh kebangkitan, itu waktu Yesus mati, lalu dia bangkit. Waktu dia bangkit, ternyata kubur-kubur terbuka. Dan di situ katakan banyak orang kudus keluar dari kubur. Siapa itu? Dituliskan. Orang kudus keluar dari kubur. Pasti dia pakai tubuh kebangkitan. Jadi itu benar-benar buah sulung perjanjian lama. Beberapa orang sudah terangkat. Sekarang ini ada di sorga. Mereka menunggu kita, mereka menjadi saksi untuk kita, ayo perang, ayo. Mereka itu mendoakan kita. Jangan lupa, ya. Saudaraku, jadi kita mesti mengerti ada hari Tuhan. Nah, ini yang disebut the day of the Lord. Ini 1000 tahun, kata Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kita mesti mengerti ini. Jadi COVID-19 adalah ujian menjelang ujian akhir. Jadi ini latihan. Saudara mesti melatih diri. Jadi nanti saya pikirkan begini, istimewa untuk berkomsel. Gereja nanti, sekarang aja ini kan latihan ya. Betul enggak? Gereja ada yang sudah tutup, lalu gimana? Ada yang sama sekali cuma bisa streaming. Itu hanya untuk yang milenial, betul? Yang tua-tua bisa streaming. Buka aja nggak bisa. Kan perlu ada orang yang menolong. Makanya sekarang itu leader-leader dari Kersel itu mesti bisa itu. Supaya nanti pada zamannya kita bisa melakukan itu. Kita membantu. Dan nanti tidak mungkin kita pakai streaming lewat Google, betul? Engkau pasti ditangkap. Nggak mungkin. Karena itu lebih baik tanpa streaming, betul? Jadi mesti head to head begitu, komselnya. Jadi tidak lagi pakai streaming itu harus head to head. Gitu. Kita mesti belajar itu. Jadi ini sinyal. Sekarang COVID-19 ini baru sinyal. Awas lo. Sebelum buah sulung gereja terangkat. Sebab setelah buah sulung gereja terangkat, maka akan terjadi hal-hal yang lebih dahsyat. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Jeff, itu akan terjadi. 1/4 dunia mati. Setelah itu 1/3. Jadi tinggal berapa? Tinggal separuh. Coba dihitung. Ya, 1/4 mati tinggal berapa? 3/4. Lalu 1/3 dari 3/4, 1/4 lagi. Jadi 1/4 plus 1/4. Tinggal berapa? Separuh. Dan nanti ini dalam sesi malam nanti saya berkata, ini ada hubungannya dengan kelompok yang menginginkan dunia memang harus dikurangi penduduknya. Saudaraku. Jadi kita mesti mengerti ini, ya. Jadi kita ini akan menunggu Yesus nanti akan datang kembali. Ini disebut parusia. Parusia itu bukan Tuhan datang kembali ke bumi, tapi Tuhan datang di udara untuk jemput. Yohanes 14 sering dipakai untuk apa? Untuk kebaktian duka kalau orang mati. Ayat 1. Bahwa Tuhan itu menyediakan rumah. Sebetulnya kalau sudah dia akan datang untuk menjemput. Itu sebetulnya kata-kata untuk ini loh. Saudara kalau bisa masuk buah sulung gereja, saudara kan dijemput dulu. Nah,
Sisanya harus mengalami yang disebut, saya tuliskan buah susulan. Kenapa? Belum matang. Saudara yang mau matang, mau dipetik lebih dulu, harus matang lebih dulu. Dan orang matang lebih dulu itu tidak perlu paksaan. Ya. Jadi saudara mesti dengan rela pikul salib. Jadi jangan nanti masa aniaya, ya terpaksa pikul salib. Sekarang ini loh, latihan. Saudara kalau dihina orang, dikata-katai, puji Tuhan. Harusnya begitu. Ya. Nah itu namanya saudara kasih. Hanya orang yang sudah mencapai standar kasih baru bisa. Ini adalah waktu yang sangat penting. Saudara diberi kesempatan untuk bisa mengalami nanti persiapan bagi orang yang belum dewasa. Karena itu COVID-19 ini sebetulnya suatu ya sinyal, bel. Ayo siap, latihan. Bagi saudara yang sekarang masih suka benci, masih suka nakal dalam duit dan sebagainya. Jangan harap saudaraku. Kalau saudara masih punya sakit hati, enggak mungkin saudara bisa masuk kelompok itu. Tidak akan. Ya, ini perlu kita tahu. Jadi kita sedang menghadapi dunia yang sangat-sangat bahaya. Karena di dunia kita ini bukan hanya ada COVID-19 dan sebagainya. Ada yang lebih berbahaya. Ya, secara rohani. Apa itu? Pengajar-pengajar. 2 Petrus 2 mengatakan, perhatikan, pada akhir zaman akan muncul banyak, bukan sedikit, banyak apa? Guru palsu. Kok aneh ya? Kalau zaman dulu apa sih? Nabi palsu. Sekarang guru. Kenapa? Kalau nabi perlu pakai apa? Mujizat. Yang disebut nabi itu mesti banyak mujizat. Kayak Nabi Elia, Nabi Elisa. Sampai orang percaya. Tapi sekarang tidak. Tidak pakai mujizat. Pakai ini loh. Coba kamu pikir. Sedih kalau saya mendengar beberapa teman di Jakarta ini mengikuti ajaran yang salah dan berkata, Tuhan sudah datang. Ini fakta. Ini fakta loh. Teman-teman kita loh. Saya sedih sekali. Ya. Jadi saya lihat kenapa mereka ini bisa meramal yang begini. Saya berkata sama seperti Alkitab kita. Alkitab kita itu diberikan secara progresif wahyunya. Benar? Setuju? Kalau sudah baca Musa, hebat. Tapi tidak komplit. Harus diterangkan terus sampai kepada Paulus. Paulus berkata, ada satu keistimewaan yang dulu orang tidak tahu. Itu diberikan pada saya. Apa itu? Tidak semua kamu akan mati. No. Dulu kan aturannya apa? Orang mesti mati. Tuhan kata, tidak semua kamu mati. Tapi kamu semua akan diubah. Yes. Tidak mati. Dan kita orang akhir zaman bisa mengalami yang disebut tidak mati. Kenapa? Karena kita akan diubah. Waktu Yesus datang di udara, kita berubah. Tapi orang mati harus lebih dulu bangkit. Baru yang masih hidup diubahkan. Ini kebenaran yang tidak pernah orang nabi-nabi zaman dulu diberitahu oleh Tuhan. Rasul Paulus yang mendapat. Saudaraku. Karena itu semua itu progresif. Nah, peramal-peramal saya katakan juga progresif.
Saudara tahu, kenapa dulu salah satu peramal yang hebat di dunia, saudara pernah mendengar nama Jane Dixon? Jane Dixon itulah yang meramal JF Kennedy mati. Dan mati. Jabatan tangan dengan Roosevelt, dia berkata, Tuhan, seminggu atau 2 minggu lagi, Tuhan akan mati. Mati. Dan waktu saya masih mahasiswa, saya sudah kerja, saya baca bukunya. Presiden kita pertama pasti turun. Dia yang meramalkan. Saya baca bukunya itu. Dan betul terjadi. Apa yang dikatakan terjadi. Ya, tapi belum tentu semua terjadi. Ini bedanya. Ya. Jadi peramal-peramal ini memang meramalkan. Umumnya salah satu yang hebat itu pakai bola kristal. Seperti Jane Dixon. Dia lalu bisa melihat dari bola kristal itu apa yang akan terjadi kemudian. Dia bisa lihat. Banyak nabi itu kan namanya penglihatan. Dia lihat loh nabi-nabi itu. Ya. Apa yang akan datang itu dia lihat. Karena itu dia ngomong. Ya, saya dulu berdoa, Tuhan kapan saya bisa begitu ya. Tapi Tuhan tidak kasih. Ini loh, di Alkitab itu loh kamu lihat toh. Itu lebih tepat daripada penglihatan. Saudaraku. Jadi perhatikan bisikan iblis itu adalah progresif. Tapi wahyu Tuhan juga progresif. Dan untuk kita sekarang bukan wahyu yang progresif. Tapi iluminasi yang progresif. Untuk melihat wahyu yang ada di Alkitab itu bekerja secara progresif. Perlu apa, Sku? Iluminasi yang progresif. Ya, misalnya saudara baca sesuatu yang di tempat gelap, sulit, Sku. Tapi coba lebih terang, makin terang. Kalau saya sudah tua begini, kalau huruf kecil makin sulit. Saya mesti pakai lampu yang jelas, apalagi kalau di layar handphone. Kelihatan, betul nggak? Orang-orang yang sudah lebih tua, yang terganggu dengan matanya, dengan melihat di handphone bisa. Pak Barnabas Ong itu kan buta. Tapi kenapa kok dia bisa baca Alkitab? Ya pakai layar LCD, dia lihat itu kalau itu. Kalau dia tanpa itu nggak lihat dia, buta. Ya, saudara. Jadi kita melihat Tuhan memberikan kepada kita wahyu yang semakin progresif. Dalam surat Efesus 1 ini yang didoakan oleh Paulus. Kamu jemaat Efesus, kamu sudah punya iman, kamu sudah punya kasih. Tetapi aku masih mendoakan kamu. Supaya kamu diberi apa? Roh hikmat dan wahyu. Bukan wahyu loh, tapi rohnya loh. Jangan keliru. Nanti, saya dapat wahyu baru. No, wahyu sudah ada di Alkitab. Tapi sudah mendapat roh wahyu. Untuk bisa membuka apa yang tertutup di Alkitab. Banyak masih dalam perjanjian lama, itu masih concealed, tertutup. Saudara mesti lihat itu dengan roh wahyu. Itulah disebut iluminasi dari Tuhan. Nah, dengan itu saudara akan melihat apa yang next. Yang akan datang. Dan ini kalau kita dengan firman Tuhan pasti terjadi. Tidak ada kegagalan sama sekali tidak. Karena itu saudara mesti makin kuat dalam membaca Alkitab. Tapi harus plus roh, hikmat, dan wahyu. Sama seperti saudara, kalau ini lampu dimatikan, walaupun saudara tidak buta huruf, bisa baca? Nggak bisa. Loh, saudara ini tidak buta, tapi tidak bisa baca. Kenapa? Nggak ada cahaya. Banyak orang membaca Alkitab karena tidak diberi roh dari Roh Kudus, dia lalu menginterpretasikan
diinterpretasikan salah. Dan ini yang banyak terjadi. Salah satu tokoh yang terkenal itu saudara pasti tahu yang namanya Nostradamus. Ini dia banyak cerita tentang hal-hal yang akan datang. Termasuk juga virus ini. Tapi orang pikir, wah ini cocok ini. Tapi remang-remang tidak jelas. Ya, ini Jane Dixon nih, pakai bola kristal. Dia sudah memberitahu beberapa pemimpin negara. Winston Churchill aja datang ke tempat dia tuh. Tanya-tanya. Ya. Nixon juga pernah tanya sama dia. Bayangin. Jadi pemimpin-pemimpin dunia ini karena dia ngomong terjadi. Ya. Dan mungkin sudah tahu beberapa buku yang sekarang heboh itu muncul kembali. Ini dari seorang ini, psychic ini ya, Sylvia Brown. Ini kan sekarang, baru sekarang orang ngeh gitu ya. Wih, ya ini loh, in around 2020. Persis ya, tahun ini ya. Dia berkata loh ini. Jadi bukunya kapan? Saya lalu, kapan bukunya? Ternyata 2008. Wih, 12 tahun lalu. 12 tahun lalu. Nah, kok bisa tepat ya? Aneh ya? Nah, di sini nanti saya memberikan kunci supaya saudara hati-hati dengan namanya peramal-peramal. Apa bedanya firman Tuhan dengan peramal? Beda banget. Ya, kita mesti hati-hati dengan ini. Jadi kita melihat, ada satu buku sebelumnya lagi dari Sylvia Brown ini, The Eyes of Darkness. Ya, saudaraku, dia, nah ini kalau kita kenal menubuatkan, tapi saya berkata bukan nubuat, meramalkan. Ya, ini yang sedang sekarang muncul ini di medsos. Buku ini loh, buku ini sudah ada ini. Dan buku itu cerita seperti fiction. Jadi fiksi saja tentang cerita dongeng gitu loh. Tapi saya percaya dongeng-dongeng itu diinspirasi oleh iblis. Contohnya Harry Potter. Tidak ada sekali habis 4 juta eksemplar dalam satu hari. Bible aja tidak. Tapi dia bikin rekor. Bisa menjual 4 juta eksemplar satu hari habis. Harry Potter. Dan tahu kenapa dia bisa membuat semua cerita itu? Karena dipimpin oleh roh. Pimpin oleh roh. Ngalir. Mengalir. Buku itu bahaya. Anggota kita, anaknya baca itu. Terus beli buku banyak Harry Potter. Lalu nakalnya bukan main. Dan perlu dilepaskan. Setelah dilepaskan, bebas. Ini fakta. Bahwa buku itu inspirasi dari roh jahat. Ternyata ini juga, ini cerita loh biasa. Tapi nyebutkan itu loh. Ada tulisan Wuhan itu. Kok bisa tepat? Sekarang lagi ribut ini. Coba nanti saudara bukalah bukunya ini. Nanti saudara tahu ini bukunya The Eyes of Darkness. Komentarnya. Muncul semua ini. Karena orang yang dulu baca terus teringat. Aku pernah dulu baca ada nama Wuhan gitu. Kok bisa tepat ya? Nah,
Tapi cerita itu bukan cerita soal sungguh-sungguhan. Cuma fiction gitu. Lalu ditambah dengan ini, ditambah dengan Sylvia Browne ini. The End of Days. Tapi ini menambahi lagi dengan apa? Kalau itu tadi Wuhan cuma cerita begitu saja. Jadi orang tidak mikirkan itu terjadi di Wuhan. Tapi sekarang karena terjadi di Wuhan, itu cerita ini muncul. Padahal ini buku ini sudah 40 tahun, 1981. Nah sekarang 2008, dia berkata, orang lain, tahun ini terjadi penyakit sesak napas. Dua-dua bicara sama, penyakit napas. Kok bisa ya? How can? Kok bisa match? Nah, siapa yang di belakang itu gitu loh? Sama, yang bicara sama, ya toh, sumbernya sama, cuma dikasih versi dulu ini. Nanti kasih versi makin jelas, makin jelas. Kita sama, kita ini bahagia orang hidup akhir zaman. Baca Daniel 12:4. Maka pengetahuan akan bertambah. Tuhan berkata pada Daniel, kamu meteraikan, kamu tutup, kamu nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Tapi kamu tutup saja, meteraikan. Nanti pada akhir zaman, pengetahuan itu akan ditambahkan, kata Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan sekarang mulai membongkar. Yang dulu tertutup, ini harus dibuka. Untuk siapa? Untuk kita, gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan ini bisa ready gitu loh. Siap. Awas, waktunya tinggal sedikit. Saya harapkan saudara lebih banyak baca Alkitab. Kalau sudah ada corona gini, jangan baca cerita corona terus. Makin takut saudara. Saudara kalau baca Alkitab, wah ini Tuhan, kedatangan Tuhan makin dekat, artinya janji Tuhan makin dekat. Berarti saya bisa masuk kemuliaan ini. Itu membuat saudara makin gembira dan makin kuat. Amin. Karena itu upaya paradigma kita. Jadi sudah mesti mengubah paradigma. Dan itulah sebabnya Pak ini mengajak kami untuk datang mendengarkan ini. Oke, waktunya sudah. Kita tepuk tangan buat Tuhan yang sudah menyampaikan lewat dua hambanya. Bapak Ibu, kita akan break ya selama 50 menit, jam 7 tepat kita akan mulai sesi kedua dan ada snack buat kita semua. Dan kalau Bapak Ibu juga ada counter makanan bagi yang ingin makan malam, silakan Bapak Ibu bisa beli. Ya, kita break sampai jam 7 tepat.